Baik, saya akan menyampaikan paparan saya kemarin yang belum selesai, yang membicarakan tentang model pembelajaran. Kalau kita mendiskusikan tentang model pembelajaran, di dalamnya di situ ada namanya pendekatan pembelajaran, ada strategi pembelajaran, ada metode pembelajaran, ada teknik. Ya, yang taktik itu sebenarnya lebih spesifik ya, lebih implementatif gitu ya kalau kita bicarakan tekniknya. Walaupun metode dan teknik itu nanti sebenarnya tidak jauh beda saja. Yang teknik itu lebih operasional, itu yang metodenya nanti proseduralnya, langkah-langkahnya dan sebagainya. Nah, kita akan coba lihat penjelasan atau pengertian daripada pendekatan pembelajaran. Bahwa pendekatan pembelajaran bisa kita maknai yaitu adalah suatu rancangan dalam memulai atau melaksanakan pengajaran suatu materi pembelajaran yang memberi arah dan corak pada metode pengajarannya. Artinya, pendekatan pembelajaran itu sebagai satu pedoman umum bagi langkah-langkah metode pengajaran yang akan digunakan. Jadi pendekatan pembelajaran itu masih secara umum, yang itu menjadi satu pedoman ketika nanti kita memilih memakai metode apa yang tepat di dalam proses pembelajarannya. Jadi ini yang pertama harus dipahami. Kalau kita kemarin bicarakan tentang model pembelajaran yang itu rumah besar gitu ya, di dalamnya masih ada pendekatan pembelajaran. Kalau kita mau hierarkiskan itu, model pembelajaran itu adalah ruang yang luas. Nanti ada hierarki di dalamnya, ada pendekatan pembelajaran. Di dalam pendekatan pembelajaran sebagai pedoman untuk melakukan apa metode yang dipakai, itu adalah hierarki berikutnya, sampai nanti dalam teknik pembelajarannya. Nah, kita akan coba lihat jenis pendekatan ya. Tadi sebenarnya sudah disampaikan oleh pemakalah ya di dalam siang hari ini, dan sudah saya rasa juga sudah mencakup ini. Tapi ini menjadi penting saya sampaikan karena ini menjadi awal ketika nanti kita melihat di dalam ketika kita membicarakan tentang model pembelajaran. Nah, jenis pendekatan ini ada yang dinamakan teacher center approach ya, atau pembelajaran yang terpusat pada guru atau pendidik. Nah, ketika pembelajaran pendekatannya itu terpusat kepada guru atau dosen atau pendidik, maka nanti metodenya apa yang tepat. Nah, ini nanti kita diskusikan. Jadi memang ada pendekatan yang itu terpusat kepada ada pendidik, pada guru atau pendidik, yang biasanya ini memakai metode ceramah yang berlarut-larut. Itu biasanya ini adalah pendekatan pembelajaran yang terpusat pada guru atau pendidik. Nah, yang kedua itu ada namanya student centered approach ya, pendekatan pembelajaran terpusat pada siswa atau mahasiswa atau peserta didik. Yang ini metodenya banyak sekali ya, nanti bisa kita lihat. Ini menjadi satu acuan nanti. Kalau pendekatannya pakai pendekatan yang pertama, yang itu terpusat pada guru, ya berarti nanti metodenya apa yang tepat. Nah, kalau pendekatannya itu terpusat kepada siswa atau peserta didik,
nanti metode apa yang akan dipakai. Ini menjadi acuan. Pedoman umumnya tadi itu yang di awal. Yang saya sudah jelaskan tentang makna daripada pendekatan itu sendiri. Nah, yang berikutnya, setelah kita tahu tentang pendekatan apa yang kita nanti pakai, misalkan dua pendekatan tadi itu, maka di sini ada namanya untuk hierarkisnya. Yang berikutnya adalah strategi pembelajaran. Nah, strategi pembelajaran di sini bisa dimaknai satu kiat-kiat yang sengaja direncanakan oleh pendidik berkenaan dengan segala persiapan pembelajaran akan pelaksanaannya lancar dan tujuannya tercapai secara optimal. Nah, oleh karena itu di dalam strategi ini dikelompokkan. Ada dua kelompok, yang itu strategi expository dan discovery learning, dan ada yang group dan individual. Nah, tadi sudah dibahas juga di dalam pemakalah yang tadi sudah didiskusikan, bahwa ketika misalkan begini ya, kalau pendekatannya adalah pendekatan yang terpusat pada guru, nah berarti yang cocok pakai strateginya apa? Apakah yang expository atau discovery? Atau yang bersikap berpusat grup atau yang individual? Yang berupa grup atau yang individual? Karena kalau kalian nanti misalkan membuat rancangan, pendekatannya adalah pendekatan yang terpusat kepada guru, rupanya kalian strateginya pakai discovery learning. Nah, apakah itu cocok atau tidak? Karena kalau discovery learning kan bagaimana proses itu berjalan dan siswa yang lebih banyak berperan di dalam proses pembelajarannya. Sedangkan yang expository learning itu lebih guru yang lebih banyak berperan. Nah, ini harus dimaknai nanti bagaimana menempatkan pendekatannya apa, strategi pembelajarannya apa, baru nanti metodenya apa. Begitu ya. Nah, ini apakah cocok ketika nanti pendekatannya adalah pendekatan yang terpusat kepada guru, sedangkan di dalam strateginya memakai strategi yang individual learning. Apakah cocok atau tidak? Nah, ini yang perlu kita diskusikan nanti di dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Kan ada praktek-praktek untuk bagaimana kita menempatkan pendekatan, strategi, dan metode di dalam pendidikan agama Islam ini sendiri. Nah, saya lanjutkan ya. Sedangkan metode itu apa? Paling sederhananya begini. Metode pembelajaran bisa dikatakan sebagai cara untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Tapi kalau pendekatan itu masih umum ya, bahwa pendekatannya adalah terpusat pada guru, setelah itu diterjemahkan lagi di dalam strategi pembelajarannya, berarti misalkan pakai strategi discovery learning misalkan ya, berarti metodenya apa untuk mengimplementasikan discovery learning itu yang lebih tepat. Kan discovery learning kan bagaimana siswa bisa memahami secara lebih mandiri gitu ya. Berarti sudah dijelaskan itu. Bisa misalkan di sini memakai metode diskusi misalkan, bisa, atau pakai yang itu tanya jawab atau metode diskusi. Bagaimana, atau nanti ada juga metode yang inquiry misalkan ya, untuk bagaimana siswa mampu untuk melakukan mencari satu solusi-solusi ketika ada satu masalah. Jadi bisa diartikan begini, misalnya discovery learning. Discovery learning itu kan bagaimana siswa bisa mencari sesuatu hal itu diselesaikan secara bisa dikatakan secara mandiri. Kalau yang expository learning kan lebih
bagaimana guru memberikan penjelasan secara utuh, secara lengkap, dan itu selesai gitu ya. Jangan kalau yang satunya tadi tidak seperti itu. Yang discovery tidak. Bagaimana proses pembelajaran dibuat sedemikian rupa agar bagaimana siswa bisa melakukan melakukan bisa jadi eksperimen-eksperimen ya, atau demonstrasi-demonstrasi itu juga bisa dilakukan dalam prakteknya. Ini bisa dipahami. Oke. Kalau teknis saya tidak jauh beda dengan metode tadi, cuman pembedanya adalah lebih spesifik gitu ya. Lebih spesifik, tidak hanya secara prosedural tapi lebih langsung implementatif sekali. Dan macam-macam hampir sama dengan metode yang saya sebutkan, misalkan ada ceramah, ada tanya jawab, ada penugasan, ada simulasi, ada eksperimen, karya wisata, ada tutorial dan sebagainya. Itu macam-macam daripada teknik pembelajaran. Oke. Selanjutnya, ini yang saya rasa juga perlu saya sampaikan kali ini tentang model-model pembelajaran yang inovatif untuk hari ini. Walaupun nanti ketika diskusi, apakah semua model-model pembelajaran ini akan tepat dengan semua mata kuliah atau misalkan di pondok pesantren gitu ya. Ya tidak semuanya. Nanti akan kita coba lihat apakah model-model pembelajaran ini sesuai dengan kebutuhan zaman atau tidak. Atau memang kalau kita berbicara tafsir ya kita harus tafsir itu yang dibaca gitu ya. Tidak harus pakai model inquiry dan sebagainya misalkan. Nah, itu nanti perdebatan-perdebatan yang bisa didiskusikan. Nah, coba kita lihat di sini. Ini ya biasanya lebih populer ya, beberapa model-model pembelajaran yang kontekstual learning, misalnya CPL. Pembelajaran kontekstual adalah konsep pembelajaran yang mendorong pendidik atau dosen atau guru untuk menghubungkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata mahasiswa atau siswa. Dan juga mendorong mahasiswa membuat satu hubungan integrasi antara pengetahuan yang dimilikinya dan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ini banyak ya sebenarnya sudah menerapkan tentang model seperti ini. Kalau pembelajaran itu mengkaitkan satu materi yang ada di dalam buku, materi yang ada, sumber belajar, atau materi yang ada itu dengan mengaitkan dengan kondisi atau fakta yang ada di dalam kehidupan masyarakat, kehidupan sehari-hari, maka itu bisa dikatakan adalah pembelajaran kontekstual learning. Misalkan ketika kita membicarakan tentang salat Idul Adha atau Idul Fitri, nanti dikemas bagaimana ada integrasi antara materi yang dilakukan itu, setelah itu siswa diminta untuk melakukan observasi biasanya ya, atau ketika mengikuti Idul Fitri dan sebagainya itu memberikan satu notulensi catatan-catatan tentang bagaimana pelaksanaan Idul Adha di dalam kehidupan nyata itu. Nah, itu juga bisa dikatakan satu pembelajaran yang kontekstual. Dan memang harus begitu, materi-materi agama saya rasa itu sangat penting. PAI itu harus dikontekstualkan dengan kehidupan nyata ini. Misalkan kalau membicarakan takdir, qada dan qadar Allah misalkan. Bagaimana mengkaitkan materi qada dan qadar itu dengan kehidupan nyata ini? Apakah satu bencana alam itu sudah menjadi takdir yang seperti apa? Gitu ya. Atau bisa takdir itu direkayasa agar tidak terjadi, misalkan. Itu seperti apa? Karena kalau yang sudah dikatakan takdir itu adalah sesuatu yang sudah terjadi. Nah ini kan
biasanya ada kata-kata bahwa takdir itu tidak bisa dirubah karena suatu hal yang sudah terjadi. Tapi bagaimana takdir itu sebelum terjadi itu bisa dirubah, misalkan. Nah, itu bisa dilihat bahwa misalkan kemarin ada pandeminya, banyak sekali ini pandemi misalkan. Apakah itu juga bisa dikaitkan dengan materi yang ada di dalam proses pembelajaran itu bisa dikaitkan dengan satu yang nyata. Itu adalah pembelajaran kontekstual. Nah, banyak langkah-langkah ya pembelajaran kontekstual. Saya rasa ini tidak perlu saya sampaikan semuanya. Tinggal dilihat aja secara pintas saja yang bisa dipahami. Misalkan di sini ada bagaimana mengkonstruksikan pengetahuan dan keterampilan barunya, laksanakan sejauh mungkin kegiatan inquiry untuk semua topik, kembangkan sifat ingin tahu, bertanya, ciptakan masyarakat belajar dalam kelompok-kelompok, jadikan model sebagai contoh pembelajaran, lakukan refleksi di akhir penemuan, dan seterusnya. Ini langkah-langkah yang bisa dilakukan di dalam proses pembelajaran kontekstual learning. Oke. Setelahnya ada namanya pembelajaran kooperatif. Ini bisa, kedua inilah yang saya sampaikan, nanti bisa ada satu diskusi yang memang kalau perlu kita diskusi. Nah, yang berikutnya adalah pembelajaran kooperatif. Yang dimaksud di sini adalah pembelajaran yang berfokus pada penggunaan kelompok kecil mahasiswa atau peserta didik untuk bekerja sama dalam memaksimalkan kondisi belajar untuk mencapai tujuan belajar. Nah, konsep pembelajaran ini menciptakan interaksi yang asah, asih, dan asuh sehingga tercipta masyarakat belajar. Mahasiswa tidak hanya belajar dari dosen, tapi juga dari sesama mahasiswa. Bagaimana dengan kooperatif ini saling bertukar pikiran, saling berdiskusi, yang bahasa di sini adalah asah, asih, dan asuh itu menjadi menciptakan apa? Terkadang mahasiswa itu kalau diskusi dengan dosen ini agak-agak canggung, kurang enak dan sebagainya. Tapi dengan pembelajaran kooperatif ini, mahasiswa bisa lebih enjoy berdiskusi dengan sesama temannya, dengan teman sejawatnya. Dengan pembelajaran seperti inilah, ini akan terjadi satu dinamika pemikiran, diskusi-diskusi yang lebih lebih berkembang ya, lebih menarik karena ada satu kelompok-kelompok kecil yang itu menjadikan diskusi-diskusi. Nah, ini bisa juga nanti dilakukan dalam proses pembelajaran PAI di sekolahan. Misalkan di SMP, SMA itu juga bisa dikembangkan satu pembelajaran kooperatif. Nah, interaksi tatap muka, akuntabilitas individual, keterampilan menjalin hubungan antar pribadi. Ini ciri-ciri aja ya pembelajaran kooperatif. Keuntungan, saya rasa ini tidak menjadi hal yang sangat urgent ya. Keuntungan teknik pembelajaran kooperatif ya. Masih dibagi menjadi kelompok-kelompok biasanya ini. Saya rasa ini kalau yang luring ini sudah sangat biasa. Kalian bantu untuk menghasilkan aja tanya jawab, diskusi antara anggota tim, ya. Itu ada evaluasi, nah, seterusnya lah. Ini saya rasa ini yang biasa dilakukan kalau itu pembelajarannya adalah pembelajaran luring. Dan memang insya Allah kalau tidak ada kendala kan semester depan kita sudah juga bisa melakukan diskusi secara atau proses pembelajaran secara luring. Ini saya rasa yang bisa saya sampaikan tidak banyak, akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya tentang model dan strategi pembelajaran PAI. Saya persilahkan kalau memang ada yang dipertanyakan atau didiskusikan, saya persilahkan.